Saudara-saudariku dan pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah sampai dengan di malam ini. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga jika besok masih ada kesempatan kita untuk beraktivitas, sisa hidup kita dibimbing oleh Allah sehingga lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan semoga bila pun kita memang mesti wafat di malam ini sesuai dengan ajalnya, semoga wafat kita menjadi husnul khatimah insyaAllah. Di malam ini insyaAllah kita akan lanjutkan kajian pekanan kita, ingin menyampaikan pesan-pesan dan solusi-solusi kehidupan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW bagi seluruh problem kehidupan dan bimbingan aktivitas hidup yang kita jalani selama di dunia. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, seperti apa Al-Quran membimbing kita, seperti apa Sunnah Rasulullah SAW memberikan penjelasan dari bimbingan-bimbingan yang dimaksudkan. Dari semua itu kita telah jadikan untuk belajar dasar, kurikulum, pembelajaran ilmu Al-Quran, karena mustahil kita bisa memahami Al-Quran tanpa ilmunya. Alhamdulillah, itu telah kita bahas sedikit demi sedikit, bab per bab, dari kitab Dirasat fi Ulumil Quran atau Mabahith fi Ulumil Quran karya Syekh Manna'il Qattan sebagai muqaddimah. Kita sudah bahas sebagian dari sini. Nanti saya akan padukan dengan tafsirnya ya, sebagai bagian dari informasinya, yaitu melalui tafsir-tafsir yang coba kita ambil contoh lewat Tafsirul Quranil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Nanti saya ambil juga dari tafsir-tafsir yang lain. Hanya sebagai salah satu pedoman, kita nanti munculkan satu sebagai acuan supaya ada landasan dalam keilmuan kita. Jadi nanti dalam kajian-kajian kita padukan ilmu Qur'annya kita ambil dari sini, prakteknya kita bahas dalam tafsir. Jelas ya? Supaya nanti ada dua perpaduan. Bagaimana memahami Al-Quran, kita sudah belajar. Kenapa disebut Al-Quran, kenapa disebut Al-Kitab, kenapa disebut An-Nur, apa sifat Al-Quran, apa nama-namanya, sudah kita pelajari. Kita praktekkan itu semua dalam kajian Al-Qurannya berdasarkan keterangan ulama-ulama terdahulu. Supaya nanti tidak disebut ini pemikiran Ustaz Adi sendiri. Kita dasarkan pada argumentasi para ulama-ulama, lalu kita padukan dengan pendapat-pendapat yang lainnya supaya mudah untuk kemudian kita amalkan. Ini mengacu pada keterangan Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Sahabat yang menerima dari Nabi namanya sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Hadisnya populer. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rahmakallah. Siapa yang menyiapkan dirinya untuk belajar pengetahuan walau sedikit, walau satu ayat, walau satu hadis, lalu dia menempuh jalan untuk mendapatkan pengetahuan itu. Barangkali di antara Anda ada yang datang dari Papua, dari Sumatera, dari luar negeri, ya, atau yang dekat-dekat. Tidak mudah bahasa hadisnya tariq. Tariq itu jalan yang kadang tidak lurus, kadang berliku. Kalaupun lurus, itu tidak mudah sampai, mungkin macet. Dia ada yang berliku, ada yang jauh, ya, mendaki gunung, lewati lembah, gitu kan, sampai kemudian di sini. Ada yang memang lurus, ya, tapi macet. Ya, kadang-kadang, masya Allah, jaraknya seperti umrah. Kemarin kami dari Bandung, ada kawan-kawan yang berangkat jam 1 siang, nyampe jam 11 malam, persis seperti ke Saudi naik pesawat. Orang umrah 8 jam, dia dari Bandung ke sini 8 jam untuk hadir di sini. Anda bayangkan? Ya, kebayang. Tayyib. Jadi itulah tariq. Nabi memberikan gambaran untuk menuntut ilmu itu tidak mudah. Ya, kadang di situ ada kemudian kelokannya, kadang ada hambatannya, dan disitulah pahalanya. Kalau cuma lurus sampai 30 menit, pahalanya dikit. Jalan nyampe, tapi ketika Anda dapat macet, ada pahala sabar di situ. Ada pahala mengulang ayat-ayat Al-Quran, murajaah. Ada pahala mendengarkan tausiah. Cuman bagaimana Anda menyikapinya? Jangan-jangan bisnya namanya pahala, tapi isinya tidak ada pahalanya. Berangkat dari Jawa, naik bis pahala kencana. Bisnya yang dapat pahala. Tapi di dalam bis disetelnya dangdut lagi gitu kan. Nah, itu yang kemudian kita coba maksimalkan. Baik, insya Allah nanti mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan. Setelah itu di ujung hadisnya, perhatikan ujung hadisnya, belum selesai. Awas. Belum selesai, sampai di puncak hadisnya mengatakan wa innal ulama warathatul anbiya
wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman walakinnahum warathul ilma fahadzuhu bihadzin wafir. Ya sungguh kata Nabi di akhir hadis tadi. Jadi tadi itu sering dipotong-potong hadisnya, belum selesai. Di ujung hadisnya, sungguh para ulama itu pewarisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham, tapi semua Nabi mewariskan pengetahuan. Jika ada pewaris Nabi itu Anda dapatkan, cepat pegang teguh dia, ambil ilmunya. Daki walaupun Anda harus mendaki gunung, lewati walaupun ada kemacetan, dapatkan ilmunya karena mereka pewaris Nabi. Ambil itu. Karena itu, kita jangan sia-siakan. Ada ulama-ulama yang kita tidak jumpai, tapi karya mereka abadi dalam kitab-kitab. Ambil, karena ini boleh jadi warisan Nabi SAW yang disampaikan lewat para ulama. Kita sampaikan lagi supaya sanad ilmu kita tersambung pada Nabi SAW. Pembahasan malam ini, kita masuk kepada tafsir surah Al-Fatihah. Surah pertama dalam Al-Quran, dari 114 surah. 30. Kita sudah belajar makna Al-Quran, mengenal jumlah surah dalam Al-Quran, jumlah juz dalam Al-Quran, nama-nama bagi Al-Quran, sifat-sifatnya. Sekarang coba kita akan praktekkan pada surah yang pertama, yaitu surah Al-Fatihah. Patokan kita pada malam hari ini, kita akan mengambil contoh dari tafsir Al-Quranil Azim, karya Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Nanti setiap pekan saya coba bawakan kitab yang lain juga. Saya biasanya kalau mengaji tafsir, saya kumpulkan kitab-kitab tafsirnya. Ini Ibn Katsir, misalnya kan, ini Ruhul Ma'ani lil Alusi. Ini misalnya Mafatihul Ghaibnya Imam Fakhrul Razi. Ini misalnya tafsirnya sampai ke Syekh Asy-Sya'rawi. Tahrir atau Tanwir misalnya di Ibn Ashur. Misalnya sampai ke Al-Maraghi, sampai lagi kitab-kitab yang lain. Kita jajarkan satu-satu, setiap kalimat Qur'annya, lihat di tafsir ini apa maknanya. Ini apa maknanya? Ini apa maknanya? Nanti di setiap pertemuan saya ambil contohnya satu-satu. Kenapa saya dahulukan tafsir Al-Imam Ibn Katsir? Karena ini adalah tafsir rujukan yang isinya cukup bagus, menafsirkan Al-Quran dengan metode pertama dengan Al-Quran lagi. Di Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lainnya lagi. Kedua, menafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi SAW. Dan Al-Quran ditafsirkan dengan pendapat-pendapat para sahabat juga ulama-ulama. Jadi runtutannya itu pas, Al-Quran dengan Al-Quran lagi. Kalau ada di satu ayat, apa makna ayat ini? Di ayat lain apa keterangannya? Nanti keterangan Nabinya apa? Terangan sahabat yang meriwayatkan dari Nabi apa? Baru ke ulama, baru kemudian beliau jelaskan pendapatnya. Ya, dan Anda mesti kenal ini tafsir dikarang oleh Al-Imam Syekh ya Al-Bari Al-Hafidh Al-Muttaqi Imaduddin Abul Fida Ismail Ibn Al-Khatib Abi Hafiz Umar Ibn Katsir Asy-Syafi'i. Awas ya. Ibn Katsir itu ini biasanya mengambil dari kakek gitu ya. Jadi diambil bagian yang terakhir. Ya, sebagai pertama ini biasanya ada tafaul atau yang kedua mengambil doa ya. Karena ada peran-peran tertentu di generasi yang sudah lalu yang didoakan mudah-mudahan itu mendapatkan nilai-nilai kebaikan di masa depan. Ya. Jadi namanya Imaduddin Abul Fida Ismail Ibn Al-Khatib. Namanya Ismail Ibn Al-Khatib. Kemudian Abi Hafiz Umar Ibn Katsir. Jadi Umar Ibn Katsir itu nama aslinya Asy-Syafi'i. Mazhabnya mazhab Syafi'i. Mazhab itu artinya berusaha mengamalkan tuntunan Islam sesuai petunjuk Nabi dari jalur Imam Asy-Syafi'i. Ya, kalau nanti kita belajar masuk kepada tuntunan fiqih, saya tunjukkan kepada Anda. Mulai dari zaman Nabi. Nabi punya murid-murid sahabat. Langsung sahabat itu orang yang berjumpa dengan Nabi, ya, melihat Nabi, beriman kepada Nabi, ingat. Melihat Nabi, awas hati-hati, artinya berjumpa dengan Nabi, hidup semasa dengan Nabi dan beriman pada Nabi sampai wafatnya. Jika satu di antara tiga gugur bukan sahabat. Misal, dia beriman pada Nabi sampai wafat. Hati-hati, dia hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah melihat Nabi. Ini bukan sahabat. Contohnya siapa Ustaz? Uwais Al-Qarni. Jelas ya? Uwais hidup di zaman Nabi, beriman pada Nabi sampai wafat, sampai disebut-sebut oleh Nabi, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun merindukan bertemu dengan Uwais ini. Setiap ada kafilah datang dari Yaman, kemudian ditunggu-tunggu, mana Uwais, mana Uwais, mana Uwais. Allahu Akbar. Ya, tapi tidak pernah kemudian berjumpa dengan Nabi. Dia bukan sahabat. Walaupun kemuliaannya dimuliakan bahkan melebihi beberapa sahabat yang lainnya. Ya, dimuliakan bahkan melebihi beberapa sahabat yang lainnya. Kemudian misalnya hidup dengan Nabi.
Awas hati-hati, hidup dengan Nabi, melihat Nabi. Hidup di zaman Nabi, melihat Nabi, bahkan berinteraksi dengan Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi. Banyak. Abu Jahal, Abu Lahab, kan? Dan abu-abu yang lainnya, kan? Yang tidak beriman kepada Nabi, walaupun dia hidup dengan Nabi, atau kemudian dia melihat Nabi. Jelas? Baik. Ada lagi yang ketiga, beriman kepada Nabi. Awas hati-hati. Hidup semasa dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi. Cuman sayang imannya itu tidak dibawa sampai wafat. Tidak dibawa sampai wafat. Ada yang murtad. Seperti siapa? Musailamah al-Kadzab. Beriman pada Nabi, gak tanggung-tanggung. Nabi wafat, ngaku Nabi. Saya Nabi baru sepeninggal Muhammad SAW. Kalau Muhammad SAW punya surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Saya pun punya surah Al-Fil namanya. Al-Fil, khurtumuhu tawil. Sama semua, il. Tapi nggak ada maknanya. Al-Fil, gajah. Khurtumuhu tawil, belalainya panjang. Nggak ada isinya. Tapi kalau bicara fasih, kalimatnya fasih. Ujungnya i saja dalam bahasa Arab. Di keindahan di Arab itu, kalau Anda bisa menyusun kata, ujungnya sama semua. Indah itu. Makanya Al-Quran turun. Indah ujungnya, sama dibaca pakai riwayat apapun, sama ujungnya. Indah. Tapi formulasinya tidak seperti buatan manusia. Misal, surah Ad-Duha. Wad-duha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Dibaca orang Palestina, dibaca orang Syria, pakai imalah, jadi Wad-duha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Indah, tapi formulasinya nggak seperti formulasi manusia. Karena manusia saat bikin syair itu, dia punya rumusan formula disebut dengan bahr namanya. Ada 16 jenis bahr. Sekarang dikumpulkan di ilmu arud namanya. Ada tawil. Tawilun dahudunal buhuri fada'ilu. Rumusnya fa'ulun mafa'ilun. Contohnya, kifanabki min dzikra habibin wa manzili. Bisaqtili wa bainad dakhuli fahawmali. Ada rajas, rumusnya mustaf'ilun. Contohnya, sautu safiril bulbuli, hayyaja qalbi thamili, al-ma'u wa zahru ma'a zahri ladhun muqali, fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali, fakam tayyumuni ghazailun uqayqali, kataftuhum nadwatin fi hadha ar-rajuli, faqala la faqad qada muharwili, wal walad wali ya wailali, faqultu la tuwalwili, fabainul lu'ali, qalat lawinan wazidul muqali, kahatan kailali tab buli. Ulangi. Tapi ada rumus, jadi bisa dipelajari. Al-Quran nggak ada rumusnya, nggak ada. Mustaqilun dipelajari sampai jadi alfiyah, rajaz muzdawaj. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al mustadin lismi tamyizun hasal bi tafa'ati atat wa ya if'al li wa nunik balanna fi'lun yanjali. Ngambil dari syair diterapkan jadi alfiyah, bisa dipelajari. Tapi wadduha gimana cara bikinnya? Nggak ada rumusnya, cari nggak akan ketemu. Makanya Al-Quran ini luar biasa. Kalau bukan dari Allah mustahil seperti itu. Silakan cari-cari. Dan dia nggak bisa dibaca dengan rumus syair. Nggak bisa. Madid mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i tala'al badru alaina. Madid. Quran nggak bisa dibaca pakai seperti itu iramanya. Karena itu dari zaman jahiliyah sampai sekarang nggak ada baca wadduha pakai itu. Wadduha wal laili idza saja. Ada yang baca begitu? Tidak ada. Nah, makanya kalau Anda kemudian mengaji kepada Al-Quran, Anda akan temukan kalimat-kalimat yang indah seperti itu. Nah, inilah tuntutan-tuntutan yang disebut dengan syair namanya. Zaman Nabi SAW diajarkan pada para sahabat, teman-teman sekalian, Al-Quran itu sahabat. Ya, baik. Ada lagi yang paling menarik, hidup dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dibawa sampai wafat, cuma imannya bermasalah. Sampai-sampai ketika akan wafat, Umar mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepalanya. Izinkan aku untuk memenggal kepalanya. Sampai dalam hidupnya, hidupnya begitu menyusahkan, matinya begitu kolokan. Siapakah orang itu? Kita akan lanjutkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Kita akan lanjutkan kajian kita. Kita berhenti
dengan mengenalkan tadi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dari mulai nasab keilmuan beliau yang madhabnya tersambung kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijrah. Beliau lahir saat Al-Imam Abu Hanifah wafat. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man wafat tahun 150 Hijrah. Sekarang diabadikan dan mazhabnya menyebar di wilayah Asia Selatan. Ya, seperti di India, di Pakistan, alhamdulillah. Itu mazhabnya Hanafi. Ya, dan penyebarannya juga di Irak. Bahkan di Irak ada Jami'atul Imam Al-A'zam. Ya, jadi Imam Abu Hanifah. Ya, jadi ada kampus namanya kampus Imam Abu Hanifah itu di Irak. Ya, dekannya rencananya tahun ini datang dengan rektornya datang gitu ya. Kemarin yang mau ngasih beasiswa. Cuma qadarullah kemudian ada penyesuaian rencana. Masa depan insyaallah. Ada Al-Imam Malik ya rahimahullah. Malik bin Anas lahir di kisaran tahun 93 sampai 95 Hijrah. Kemudian ada juga Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah dan Imam Ahmad bin Hanbal lahir kisaran tahun 163 Hijrah. Satu dengan yang lainnya terkait berkelindan, rata-rata guru murid, guru kemudian murid. Nah, saya tadi sampaikan yang dimaksud dengan madhab Asy-Syafi'i, madhab Hanafi, Maliki, Hambali itu bukan kelompok. Ingat, itu bukan kelompok. Tapi manhaj pembelajaran yang tersambung dari jalur imam-imam khususnya yang 4 ini, yang imam banyak sebetulnya. Ya, ada aliran Ja'fari, ada banyak, cuma bintangnya 4. Ya, kenapa bintang yang 4 ini? Ini yang mau saya sampaikan. Tersambung ajaran mereka sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi dari orang yang belajar dengan Nabi, hidup bersama Nabi, beriman pada Nabi sampai dengan wafat. Itulah para sahabat. Golongan terakhir tadi yang bukan sahabat, hidup dengan Nabi, hati-hati melihat Nabi, beriman pada Nabi sampai wafat, hanya imannya bermasalah. Ini yang masuk munafik sampai dilarang oleh Al-Quran pada Nabi untuk menyolatkan. Ya, la takum, jangan kamu solat untuk mereka. Wala tusalli, la takum fihi abadan. Wala tusalli, ingat, jangan kamu berdiri di masjid yang dia buat, jangan solatkan dia. Itu kisah seorang munafik. Jadi kalau solat di masa hidupnya, solatnya di belakang Nabi. Saf pertama Anda bayangkan. Di belakang Nabi solatnya. Cuma ketika Nabi pamit dari masjid, mulai provokasi. Tuh si Muhammad SAW. Ya, kerjaannya mecah belah umat aja. Kita sudah di sini, datang dia terpecah kita. Begitu, provokasi. Dia punya masjid, kita bikin masjid. Bikinlah dia masjid yang disebut dengan masjid Dirar itu. Yang kemudian turun ayat mengatakan di At-Taubah itu bukan masjid, itu tempat kumpul-kumpul untuk kemudian melakukan makar terhadap Nabi SAW. Wa makaru wa makarallah. Jadi bukan diniatkan masjid. Diperintahkan dihancurkan. Ingat, bukan menghancurkan masjid, tapi menghancurkan tempat yang dibuat untuk makar. Memang bukan masjid. Karena nanti ada larangan dalam Islam menghancurkan tempat ibadah. Sekalipun itu tempat ibadah untuk non-muslim. Gak boleh. Bayangkan dahsyatnya dalam peperangan pun aturan Islam ketat. Jangan rusak tanaman. Awas. Jangan kemudian zalimi anak kecil, orang dewasa, perempuan. Jangan kasari mereka. Jangan hancurkan rumah-rumah ibadah Islam dalam suasana emosi. Peperangan kan kemudian emosi. Dahsyat, amarah. Tidak ada kasih sayang dalam peperangan. Makanya surah At-Taubah itu izin untuk memerangi itu, izin untuk membela diri itu ketika diperangi, itu dibukanya tanpa basmalah. Surah ke-9. Setelah ta'awudz langsung bara'atum minallahi wa rasuli. Izin dari Allah telah tiba kalian untuk mempertahankan diri. Silakan. Jika diperangi, perangi lagi. Mempertahankan diri, syariat jihad kemudian turun. Tanpa dibuka dengan bismillah, langsung isinya. Kenapa tanpa bismillah? Karena peperangan itu tidak ada nilai rahmat. Sedangkan dalam bismillah ada rahman dan rahim. Ada kasih sayang. Dalam perang tidak ada. Sampai kiamat pun kurang 2 hari, ada orang perang, gak ada pakai kasih sayang. Saya belum pernah dengar ada orang perang menggunakan kasih sayang. Izin nembak ya, dor. Kena enggak? Sakit ya, maaf ya, enggak ada. Tembak ya tembak, gitu kan. Bom ya bom, itulah peperangan. Jelas ya? Jadi konteks-konteks kemudian tadi teman-teman sekalian, hancurkan karena itu tempat bukan masjid. Dalam Islam begitu emosinya, dahsyatnya, amarahnya dalam perang, tetap jangan rusak tanaman. Ya. Jangan injak-injak tanaman. Itulah Islam. Jangan hancurkan rumah ibadah. Jangan sakiti kasari perempuan, anak kecil, orang-orang yang sepuh yang tak mampu beraktivitas dengan baik. Indahnya nilai keislaman.
Ini orang di depan Nabi SAW, sikapnya baik, lembut, kata-katanya halus, begitu menarik, retorikanya cantik, luar biasa. Nabi pergi pemecah belah. Perang Uhud orang dah pada berangkat, alhamdulillah. Orang dah pada berangkat, siap-siap di bukit. Dia langsung nyampaikan provokasi. Jumlah musuh lebih banyak. Mati nanti kita. Ayo balik lagi. Sepertiga barisan meninggalkan Nabi, desersi Anda bayangkan. Gara-gara orang ini. Ya, sampai ada sebagian mengatakan, ayo minta bantuan ke Romawi. Satu lagi mengatakan minta bantuan ke Yahudi. Maka ketika orang terpecah belah, turunlah kemudian Quran surah Al-Maidah ayat 51 itu. Ya, turun. Dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hei orang-orang beriman, jangan ikut-ikut dengan mereka yang keluar dari barisan Nabi minta perlindungan kepada Nasrani dan Yahudi. Kasusnya itu, bukan kasus konteks dalam berhubungan kehidupan, bukan. Ya, diambil pada saat itu, turunlah kemudian ayat itu. Nanti kalau sudah masuk Al-Maidah, insya Allah kemudian kita akan bahas itu. Kapan? Belum tahu, mungkin 20 tahun ke depan. Satu huruf aja saya bahas, Al-Fatihah belum, gitu kan? Al-Maidah masih surat kelima. Jadi begitulah orang ini. Sampai orang ini sakit pun Nabi masih perhatian supaya tidak ada fitnah. Tapi jangan lupa, orang ini luar biasa bermasalah, tapi anaknya baiknya luar biasa. Sopan, adab, sayang pada Nabi. Namanya Abdullah nama anaknya. Bapaknya Abdullah, anaknya pun namanya Abdullah. Anaknya ini teman-teman sekalian rajin. Ini kadang begitu. Bapaknya durhaka, anaknya luar biasa taat. Ada lagi yang anaknya maksiat, bapaknya taat. Ada. Ya, jadi luar biasa di keluarga ini, hati-hati. Dicontohkan begini supaya menjadi kisah bagi kita, supaya memperbaiki diri di keluarga. Bukan supaya jadi dongeng, bukan. Ya. Anaknya taat, Abdullah datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, bapak saya sakit. Apa kata Nabi? Berikan air ini kepadanya, sampaikan dari saya. Ya, dibacakan doa oleh Nabi, dibawa nyampe ke sana. Bapak, ya abati, Nabi titip salam nih, bawa air, dibawa, langsung dilemparkan ke tembok. Bahasa kita lemparkan lah. Apa sih Muhammad SAW? Ya, cari perhatian saja, lemparkan. Ditengok oleh Nabi, datanglah bersama Umar, datang bersama Abu Bakar dalam sekarat dia. Dalam sekarat itu pun ketika Nabi tiba masih kolokan juga. Ya Rasulullah, izinkan saya mengenakan jubah terluar Anda. Saya ingin wafat mengenakan jubah Nabi. Ya, saya ingin wafat mengenakan jubah engkau. Jadi ingin menampakkan kepada orang saya punya pengaruh nih. Wafat aja dikasih jubah sama Nabi. Umar gergetan. Nabi izinkan saya penggal kepalanya nih. Saya pisahkan kepala dari badannya. Kata Nabi, jangan Umar, cuman jubah nggak apa-apa. Pakaikan, kemudian wafat menggunakan jubah Nabi, tapi tidak menghilangkan kemunafikannya. Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul, hidupnya begitu menyusahkan, wafatnya sangat kolokan. Gitu. Nah, itu contoh orang munafik di zaman Nabi. Jadi kalau sekarang ada orang munafik lagi, dia telat. Ya, depan-depan baik-baik, di belakang kemudian jadi buruk. Depan-depan kemudian baik, di belakang merusak, telat. Apalagi yang merusak terang-terangan, banyak. Abu Jahal, Abu Lahab. Sekarang mau muncul Abu Duda, Abu yang lain, telat. Telat. Bilang sama orang-orang itu, telat, ketinggalan. Sudah ada zaman dulu. Diberikan contoh supaya nggak diikuti. Pengen ikut-ikutan, telat. Viral video saya ini. Udah, jelas ya? Nah, itulah gambaran pertama. Nabi mengajarkan pada sahabat-sahabatnya yang mulia, ridwanullahu alaihim jami'an. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, kemudian sahabat-sahabat yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan seterusnya. Nah, mereka itu kan sepeninggal Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, menyebar mereka. Mengajarkan Islam mulai meluas. Ke Persia, ke Irak, ke Iran, terus diajarkan. Sampai ke Afrika Utara, ke Mesir, ke Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, nyebrang lagi. Sampai ke perbatasan Italia, Sisilia. Ya? Nyebar terus. Sampai ke Spanyol, nyebrang, Andalusia. Sampai kenal Sevilla. Sevilla itu wilayah Islam dulunya itu. Makanya kalau Anda ke Sevilla, di kaosnya itu Andalusia. Sevilla, musuh besarnya Barcelona. Ya, ada itu. Ya. Bacanya Sevilla, bukan Sevilla. Sevilla. Ya. Bacanya Sevilla. Ya. Kayak Jose Mourinho. Saya tahu saya, Frank Lampard pindah ke Chelsea, tahu saya. Pramusim 1-1 golnya saya tahu. Messi kena kartu merah kedua sama Mourinho, saya tahu. Menit ke-37. Dorongan sama Mendes, harusnya emang kartu kuning, merah salah wasitnya emang. Tahu saya. Tahu. Jangan ajarin saya sepak bola, saya tahu saya. Baik, bukan. Saya hanya ingin sampaikan. Nonton enggak? Tidak. Saya senang baca. Baca.
Saya lihat apa yang baik-baik saya baca, yang tidak penting tidak. Ya, apakah Ustaz main? Ya kalau diajak saya ikutan aja. Cuman siap-siap aja, dikolongin, sambung ayat. Sudah, balik lagi. Nah, jadi karena mereka meluas, Nabi wafat, diajarkan oleh mereka dari Nabi. Yang Nabi ajarkan itu tidak ditutupi oleh mereka, diajarkan semua. Semua. Asalnya satu dulu supaya nggak susah. Setelah itu diajarkan ilmu, dibuka. Misal, dari Nabi itu kan ada 2 jenis. Ini penting nih, detil ya. Dari Nabi ada 2 jenis ajaran. Contoh untuk fikih ya. Saya sebutkan fikih, ragamnya. Satu misalnya, ada yang satu dalil, satu cara. Gampang itu. Gampang, satu dalil, satu cara. Kenapa disebutkan satu dalil, satu cara? Karena semua umat itu diduga bisa melakukannya. Semua sama, nggak ada yang susah. Contoh dalam sholat, takbir misalnya kan. Takbir. Ya bacaannya satu. Abu Dawud nomor hadis 857. Fayaqulu Allahu Akbar. Maka saat takbir ucapkan Allahu Akbar. Gampang, semua bisa. Makanya nggak ada kalimat yang lain. Coba cari hadis, sampai hadis palsu pun nggak ada kalimat Allahu Rahman, Allahu Rahim, nggak ada. Karena semua bisa. Kalimatnya satu, Allahu Akbar. Jadi nggak usah kreatif. Wah, tuh kelamaan Allahu Akbar. Dari dulu, pengen yang lain. Allahu Rahman, Allahu Malik. Ke Arab-Araban, terjemahin aja. Tuhan gua gede, ya kan? Allah anu agung, nggak ada kerjaan. Orang Arab aja nggak nyari yang lain. Kenapa Anda harus mencari bahasa-bahasa yang lain? Ada bahasa-bahasa syariat yang tidak boleh diterjemahkan. Ada bahasa-bahasa syariat yang boleh diterjemahkan untuk dipahami. Contoh yang nggak boleh diterjemahkan, azan harus dengan bahasa Arab. Karena itu petunjuk langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung, jangan diganti. Kalau diganti, pemahamannya bisa beda dan nggak enak kedengarannya. Orang Sunda azan, orang Jawa azan, Jakarta azan, nggak enak kedengarannya. Beda semua. Allah istagrid, Allah istagrid. Wah, Inggris. Allah nu agung, Ciamis. Tuhan gua gede, Betawi. Nggak enak. Allahu Akbar, sentuhan ke jiwa. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, bergetar jiwanya. Sudah azan. La ilaha illallah. Baru azan, belum qomat. Tapi getaran. Ada getaran ke jiwa. Nama-nama surah dalam Al-Quran. Tetapkan seperti itu. Walaupun ada terjemahan, jangan dibaca dengan terjemahan. Jadi perbincangan, tidak. Tetap nama Arabnya. Walaupun terjemahannya ada. Al-Baqarah sapi betina. An-Nisa perempuan-perempuan. An-Naml itu semut, An-Nahl itu lebah. Ada terjemahannya. Tapi kalau lagi ngobrol, lagi hafalan, jangan disebutkan terjemahan. Oi bro, ente lagi ngapalin surat apa? Semut. Ente apa? Sapi betina. Itu lagi ngapain surat apa? Surat Mama, An-Nisa. Nggak bisa. An-Nisa ya An-Nisa. Al-Baqarah ketika diterjemahkan maka tidak nyaman kedengarannya. Ada bahasa syariat disampaikan dalam bentuk isyarat, boleh dikemukakan dalam bahasa kita. Contohnya apa Ustadz? Imam yang berbalik kepada makmum memberikan isyarat supaya rapatkan barisannya, tenangkan hatinya, siapkan kekhusyuannya. Berbaliklah kemudian istaqimu. Rapatkan safnya, luruskan. Hadhu bainal manaqib wal aqdam washuddul khalal. Pertemukan antara tumit dengan tumitnya, kemudian tutup, kemudian celah kosongnya. Tutupkan, rapatkan, rapat sampai rapi, khusyukkan. Ya sallu salatan muwadda'. Salat kalian seperti salat perpisahan. Jadikan salat ini mungkin salat terakhir yang kita tunaikan. Bayangkan wafat dalam salat. Kalimat itu isyarat dari Nabi. Makanya bahasanya beda-beda. Ya, Syekh Sudais istau. Yang lainnya mengatakan lagi sawus sufuf, fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Karena kalimatnya dari Nabi kalimat umum, boleh diterjemahkan dalam bahasa kita. Dan kalau Anda orang Indonesia tidak harus pakai bahasa Arab, boleh berbalik pakai bahasa Indonesia. Silahkan sampai mereka mengerti. Pak, Ibu, tolong rapatkan safnya, luruskan, tenangkan hatinya. Dan rasakan mungkin sholat ini sholat terakhir yang kita tunaikan. Mungkin kita wafat dalam sholat, dalam sujud kita. Mudah-mudahan sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersiap kita sholat. Sudah. Anda pakai bahasa Arab, makmum gak ngerti, gak paham juga, khusyuk tidak datang. Istau, sudah tahu. Ya apa yang mau didapatkan? Paham ya? Jadi
Para sahabat menerangkan ada yang satu cara tadi. Kalau sudah satu cara, satu contoh, jangan kreatif. Jangan terlampau kreatif karena dalam ibadah itu nggak ada kreativitas. Kalau sudah dalilnya ada maka diikuti. Ya takbir An-Nasa'i nomor hadis 886 misalnya. Atau diambil dulu Al-Bukhari. Ya di Al-Bukhari dulu nomor hadisnya misalnya 757 atau yang 737. Ada dua riwayat. Di hadis Muslim satu riwayat 397. Nomor hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kisahnya Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Ketika Anda bertakbir, kemudian angkat tangan Anda sejajar dengan bahu. Idza qumta ila shalah asbighul wudu, thumma istaqbilil qiblah. Kalau pengen salatnya sempurna, sempurnakan wudu, menghadap kiblat, kemudian bertakbir hadzman kibaihi. Angkat sejajar dengan tangan, sejajar dengan bahunya. Begini. Di An-Nasa'i sejajar dengan daun telinga di sini. Setelah itu, fawadha'a yadahu al-yumna 'alal yusra, maka letakkanlah telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri dengan tiga cara. Bisa begini, lapak bertemu dengan punggung langsung begini, bisa pergelangan bertemu pergelangan begini. Ya, tapi langsung. Bu, ya, langsung. Jadi jangan diprediksi. Allah. Ya. Baik, pas langsung. Jadi takbir langsung. Atau sa'id lewat sedikit di sini. Ya. Tapi tidak boleh sampai ke sini mirfaq, marafiq. Tidak boleh. Jangan bertakbir seperti orang sombong kata Nabi. Ya, orang kan kalau melihat proyek kan begini. Ya. Jadi begini, nggak boleh sampai sini saja. Ya, walaupun Anda salat di puncak Masjid At-Ta'awun subuh-subuh tetap di sini, jangan sampai ke sini. Ya, tetap di sini. Paham ya? Nah, tapi antara ngangkat dengan meletakkan kalimatnya pakai fa, harfu aqfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf penyambung di antara dua peristiwa tanpa jeda. Jadi antara ngangkat dengan meletakkan nggak usah ada jeda. Begitu angkat Allahu Akbar, tidak ada gerakan lain. Ya, jangan ditambah, jangan dikurangi, angkat, letakkan, selesai. Karena itu kalau Anda kemudian menambah atau mengurangi, ini yang jadi persoalan. Saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan dalilnya. Misal, gak usah kreatif, Ustadz saya gak enak lah. Sama Tuhan Allah, kan maha hebat, maha kuasa. Tangan kiri itu kan negatif, tangan kanan itu baik. Masa sama Allah kiri duluan? Kanan Ustadz. Allah, jangan kiri dulu, kanan. Allah, kanan masuk, kiri angkat, tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Ya, nah itu. Nah, itu tidak perlu dilakukan. Tapi juga jangan langsung menyalahkan. Lihat dalilnya. Ada dalil, kerjakan. Tidak ada dalil, cukupkan. Saya teliti, saya cari-cari. Allahu Akbar, saya belum menemukan. Barangkali ada yang menemukan, dikabari. Maka saya katakan ada hadisnya. Cuman saya nyari-nyari gak ketemu. Jangankan di hadis sahih. Di kitab hadis palsu pun tidak ketemu. Jadi lihat ya, pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelasnya. Kitab hadis palsu kan banyak, cuma pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini saking jelasnya. Anda mau dicari sampai kapanpun, sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ketemu. Karena itu nggak usah dipaksakan, satu dalil satu contoh, angkat simpan selesai. Tapi ada yang beragam dalil, beragam contoh, ada yang sifatnya bacaan, ada yang gerakan. Bismillah 4 cara, dari sir, dari jahar, ya ada silent, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Ada jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tidak dibaca sama sekali. Langsung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada rakaat pertama dibaca jahar. Selanjutnya tidak dibaca sama sekali. Itu yang keempat. Empat-empatnya disebutkan. Ada untuk sujud 2 cara. Ada telapak tangan dulu. Ada kemudian lutut dulu. Ya ada. Dan itu disebutkan. Disampaikan oleh Nabi. Karena tidak semua orang bisa mengerjakan cara yang sama. Anda mau turun sujud. Tangan bermasalah. Sujudlah menggunakan lutut. Anda mau sujud dari yang tidak turun, lutut bermasalah, pakailah telapak tangan. Dua-duanya ada kemungkinan, jadi jangan saling menyalahkan di situ. Jangan saling menyalahkan. Yang salah itu yang sholat pakai kepala duluan, jadi belum nyampe udah kepala duluan, ribut duluan. Itu yang salah. Naik, angkat, silahkan. Ada yang begini satu, ya, ada yang begini misalnya, dan nggak usah ribut-ribut. Pernah di Jakarta dulu, sekitar 2-3 tahun ke belakang saya mengisi, ada 2 orang di Jakarta ribut, Anda bayangkan, gara-gara i'timad. I'timad itu bersandar kepada tanah atau tempat sujud, ya, sebelum naik ke atas. Jadi ada yang begini, ya, yang begini, kepal, ada yang begini. Nah, itu ribut, saya yang benar. Oh enggak, kamu salah, saya yang benar. Ya, Masya Allah. Jadi ribut tuh, ternyata Allah berikan jalan. Apa jalannya? Dalil disampaikan, masing-masing masih bertahan. Gampang. Dulu kan masih musimnya batu akik. Batu akik cincin, sampai dicari-cari. Sampai yang paling lucu kita pernah bawa batu kali disebutkan. Ini akik, rebutan. Ya, teman-teman sekalian,
yang tadi pakai kepalan ini, dia qadarullah pakai batu akik di sini. Jadi begitu turun, tekan kerasa tuh. Ya. Besoknya tangannya menjadi begini turunnya, nggak begini lagi. Ya. Ditanya sama kawannya, sekarang yang begini sahih ya kan? Karena pas begini pakai batu, gitu kan? Pakai batu akik, pakai cincin. Jadi nggak sempat kemudian begini karena sakit, jadi begini. Jadi disitulah ketemu kemudian belajar, akhirnya teduhlah satu sama lain. Diindah gitu, mau begini silahkan. Nah, yang saya ingin katakan, dari Nabi diajarkan semuanya, sahabat mengajarkan, turun ke tabi'in, turunlah kemudian ke ulama-ulama tadi. Dulu sahabat menerima dengan lisan. Disampaikan ke tabi'in, ada yang mencatat, ada yang menghafal. 4 orang ini, 4 bintang ini, itu hafalannya luar biasa. Syafi'i jangan ditanya. Karena mau tanya gimana, sudah meninggal beliau. Ya. Tapi hafalan luar biasa. Baca sirahnya, saya punya itu, saya kumpulkan tuh obatnya. Imam Abu Hanifah begini kisahnya. Imam Malik begini kisahnya. Imam Syafi'i begini, dari ibunya mendidik, dari menuntut ilmu. Imam Ahmad seperti apa, kumpulkan satu-satu. Allahu Akbar kecerdasannya. Yang hafal 1 juta hadis, ada yang hafal ratusan ribu hadis, yang fiqihnya, yang belajar logohnya, sampai datang ke pedalaman sampai macam-macam. Asy-Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Semua hafal dengan ingatannya, ya. Mahfuzun fis sudur, hafal dengan ingatannya, maktubun fis sutur, dan bisa menuliskannya sempurna. Apa yang dihafal dituliskan. Jadi ada yang nulis karena nggak bisa hafal, ada yang hafal nggak bisa nulis. Ini bisa nulis, bisa menghafal. Karena itu ajaran-ajaran mereka itu langgeng sampai kekinian, karena dituliskan di kitab mereka, disampaikan di murid-muridnya. Maka ketika mereka mengajarkan, mereka paham 4 tadi. Bismillah ada 4 cara, jahar, sir, tidak sama sekali. Pertama jahar, selanjutnya nggak dibaca. 4 cara. Ya, ketika mereka mengajarkan pada murid-muridnya, disebutkan ada hukum-hukumnya. Cuma dalam prakteknya mereka harus memilih 1. Gak mungkin 4-4, jadi praktekkan. Saya imam besar, wah luar biasa. Saya tahu fikih semuanya. Maka dalam sholat subuh kali ini saya akan bacakan Bismillah dengan 4 cara. Gak ada. Nabi aja orang paling takwa. Orang paling takwa, imam manusia paling besar dalam kehidupan dunia sampai ke akhiratnya, tetap dalam sholat versi yang dibaca sekali. Kadang beliau bacakan jahar, kadang beliau bacakan sir, kadang dibaca pertama selanjutnya tidak, kadang tidak dibaca sama sekali, untuk menunjukkan kebolehan itu. Anda siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, imam bukan, makmum kadang-kadang. Tiba-tiba Anda katakan baca 4-4-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Enggak. Nah, karena al-imam al-a'immah al-arba'ah ini, haula 4 imam ini, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, mesti memilih salah satu. Maka dalam bahasa Arab ketika condong ke salah satu disebut ma dhahaba ilaihi, ma dhahaba ilaihi. Ya, hal yang cenderung untuk diambil, untuk dipraktekkan, disingkat jadi madhab. Maka dikenallah madhab Asy-Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki. Paham sampai sini dengan singkat? Paham, jadi mazhab itu jalur belajar sampai ke Nabi dari imam tertentu yang nasab keilmuannya sampai kepada kita. Kalau diteliti rata-rata umat Islam sekarang, umumnya hampir semua pasti bersumber dari imam yang 4 ini. Silahkan dicek, ketemunya ke situ juga akan menyebar. Saudi misalnya, Hambali mazhabnya dari jalur Imam Ahmad. Diikuti ke bawahnya sampai sebelum-sebelumnya. Ada Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebelumnya lagi ada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sampai ke sini lagi ada Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani misalnya, sampai terus sampai ke kita ke sini. Ada Syekh Utsaimin misalnya, ya, ada Syekh Shalih Fauzan terus. Ya, Asy-Syafi'i banyak. Ya, ada Syekh misalnya Ramadan Al-Buti, ada Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Ya, terus sampai kekinian sekarang. Ya, di Imam Maliki ada, ya, sampai misalnya Maliki ada Syekh Rabiti sekarang menyebar di Afrika Utara. Ya, di misalnya sekarang Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, Maliki ada. Ya, Hanafi, Syekh Dahlawi misalnya, yang di India sampai ke Pakistan, sampai menyebar, ada semuanya. Nah, maka kalau disebutkan Asy-Syafi'i itu artinya berislam asasnya Al-Quran, Sunnah, jalur pembelajarannya dari Imam Asy-Syafi'i. Maka Imam Ibnu Katsir itu Asy-Syafi'i, jalur pembelajarannya ke Imam Asy-Syafi'i. Saya tanya pada Anda, Imam Asy-Syafi'i kunut tidak? Bismillahnya sir atau jahar? Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syafi'i. Allahumma hdina fiman hadait. Asy-Syafi'i. Kunut. Nah, jadi kalau Anda baca tafsir Ibnu Katsir, artinya Anda sedang belajar dari keturunan dari murid-muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i dalam bidang tafsir.
Kalau anda belajar yang lain misalnya Ibnu Qudamah atau yang lain itu Hambali. Imam Ahmad muridnya juga Imam Syafi'i. Kadang murid dengan guru tidak harus sama. Imam Ahmad muridnya Syafi'i, tapi kemudian mengembangkan mazhabnya Hambali, tidak kunut. Kunutnya nazilah, ada peristiwa baru kunut. Tidak ada peristiwa butuh doa, tidak kunut. Imam Malik kunut, kunutnya tidak jahar, sir, sebelum rukuk. Imam Abu Hanifah tidak kunut sama sekali. Ya, dalam subuh. Tidak ada masalah. Apakah pernah mendengar misalnya Imam Ahmad ditahzir oleh Imam Asy-Syafi'i? Tidak. Imam Malik berselisih kemudian dengan Imam Asy-Syafi'i? Tidak. Imam Abu Hanifah marah-marah kepada Imam Malik karena kunut? Tidak. Biasa saja. Bersahabat, kadang makan di rumahnya, minum teh bersama, bergembira bersama, sedih bersama, tertawa bersama. Imam Asy-Syafi'i kunjungan ke Imam Ahmad, makan di situ. Imam Ahmad kunjungan ke tempat Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i kunjungi Imam Malik, biasa saja. Jelas ya? Ini yang paling aneh, belajar tafsir Ibnu Katsir, tapi kemudian menyimpulkan dengan pensimpulan yang salah. Apa kesimpulan diantara yang salah? Anda nggak ngamalkan kunut, nggak apa-apa. Tapi nggak usah kemudian menyoal orang kunut, bid'ah. Ini tafsirnya, baca tafsir Ibnu Katsir. Yang dipelajari itu, Ibnu Katsirnya Asy-Syafi'i. Anda yang mengatakan bid'ah, ya Anda belajar tafsir dari orang yang praktek kunut. Coba dicek. Kalaupun nggak dipraktekkan, misalnya Ibnu Katsir nggak kunut kok, tapi beliau Asy-Syafi'i menghormati gurunya. Nggak ada masalah, Anda nggak kunut, nggak ada masalah, jangan nyoal orang kunut. Al-Bukhari, Asy-Syafi'i, Imam Al-Bukhari itu Syafi'i. Tuh, hati-hati. Tapi jangan juga Anda menyoal orang yang tidak kunut. Imam Ahmad hafal sejuta hadis, tidak kunut dalam subuh, biasa saja. Mau kunut, ini dalilnya. Tidak kunut, ini dalilnya. Yang salah yang tidak sholat subuh. Kenapa masalah kunut kemudian jadi rame? Dan tidak ada kaitan dengan ormas. Sami'allahu liman hamidah, Allahumma hadina fiman hadait. NU. Ya Allah, tidak. Sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar. Muhammadiyah. Ya, enggak ada. Anda salat berdiri di depan imam yang kunut. Imam kunut, Anda tidak kunut. Kata Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Utsaimin itu mazhabnya Hambali. Beliau tidak kunut subuh, tapi beliau berfatwa, kata beliau, maka makmum yang tidak kunut, kalau berdiri di depan imam yang kunut, maka dia ikut kunut dengan dalil mengamalkannya dengan mengaminkan. Dalilnya, awas, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, faqira'atul imam qira'atul makmum. Adapun imam dijadikan untuk diikuti, maka setiap bacaan imam menjadi bacaan makmum. Jika imamnya kunut, maka makmum yang mengaminkan. Persoalan angkat tangan itu persoalan yang lain, karena boleh mengangkat, boleh tidak. Di ketika imamnya kunut, Allahumma hadina fiman hadait, amin. Walaupun Anda tidak kunut subuh, yang Anda pilih tidak kunut, tapi ketika imamnya kunut Anda ikut. Karena mustahil makmum beda dengan imam. Mana ada imam sujud makmum ruku? Makanya kalau imam kunut, antum aminkan. Imam, Allahumma hadina fiman hadait, antum di belakang, amin. Mau ngangkat silakan, tidak, nggak ada masalah. Jadi sujud, cukup tangan begini pun boleh, amin. Angkat silakan, jelas ya. Dan jangan dicela. Allahumma hdina fiman hadait. Bid'ah. Kok bisa sholat di belakangnya? Kalau Anda kunut, imam tidak kunut. Ikuti tidak kunut. Dan tidak perlu sujud sahwi. Ini imam dah sujud. Di atas saja begini. Imam sudah duduk di antara dua sujud. Wassalamualaikum Muhammad. Masih berdiri di atas. Jangan terlampau soleh. Kalau imam tidak kunut, ikut tidak kunut. Imam salam, selesai sholatnya. Dan tidak usah sujud sahwi. Sujud lagi, Allahu Akbar, bangun, salam lagi. Kenapa sujud lagi? Imamnya lupa nggak kunut. Bukan lupa. Imamnya memang nggak ngamalkan kunut. Kalau begitu kan enak cara kita beribadahnya. Nikmat kita. Tahu dalil, taruh argumentasi, dan nggak usah marah-marah. Ini kan aneh, baru selesai sholat udah ribut. Terus manfaat sholatnya apa? Kan sholat itu mencegah dari keributan. Ribut itu mungkar. Jadi kalau ente baru sholat langsung ribut, berarti sholatnya nggak ada manfaatnya. Apalagi selepas sholat ngomongin imamnya. Memang imam kurang paham tuh, iya. Kurang belajar kali dia tuh, iya. Padahal imamnya S3 gitu kan. Dia S3, nggak peduli mau S4 kelompok 3, nggak ada masalah. Sudah, jangan kebanyakan. Paham ya? Nah, jadi kalau ditanya Imam Ibnu Katsir mazhabnya apa?
Syafi'i. Nanti ada Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Biasa saja kalau melihat itu. Itu menandakan jalur keilmuannya. Ya, sanad keilmuannya. Dan tidak perlu diperselisihkan. Yang ada kita belajar insyaAllah khair. Semoga Allah muliakan kita semua insyaAllah. Suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah. Surah ini Makkiyah. Makkiyah. Nanti dalam bab khusus di kitab yang ulumul Qur'annya kita akan belajar tentang Makkiyah dan Madaniyah. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Itu sifat yang disifatkan kepada bisa tempat, bisa periode. Bisa tempat, bisa periode. Jadi begini. Saya tuliskan Makkiyah. Ya, Makkiyah. Yang kedua, Madaniyah. Madaniyah. Ada taknya menunjuk pada sifat. Orangnya Makki. Jamaknya Makkiyun. Madani. Madaniyun. Tinggal tambah i di ujungnya menunjuk pada orang. Ya, Makki, kan orang Mekah. Makkiyun, orang-orang Mekah. Bukan orang yang suka maki-maki, yang beda ya. Makkiyun, orang-orang Mekah dalam konteks ini. Makki, orang Mekah. Madani, orang Madinah. Jelas ya? Ya, gampang. Di kita juga tinggal tambah i di ujungnya. Indonesia, negara. Indonesi, orang Indonesia. Jelas ya? Kemudian misalnya Malaysia negaranya. Malizi, orang Malaysia. Amerika negaranya. Orang Amerika? Amriki. Filipin misalnya negaranya. Orang Filipin? Filbini. Jelas ya? Baik. Bekasi, orang Bekasi. Ya, Bandungi, orang Bandung. Ya. Jakarta nggak enak, makanya pakai Betawi. Ya, makanya pakai Betawi. Kenapa? Nah, kalau pakai tak di ujungnya, udah. Kalau pakai tak menunjuk pada sifat. Sifat ini bisa mengacu kepada tempat atau periode. Jadi kalau diartikan tempat, Makkiyah yang turun di Mekah. Madaniyah yang turun di Madinah. Paham? Terkait dengan konteks turunnya surah atau ayat. Kalau diartikan periode, Makkiyah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Madaniyah yang turun setelah Nabi hijrah. Ada bedanya Ustadz? Ada. Kalau kita sebutkan Makkiyah yang turun di Mekah, berarti semua surah atau ayat yang turun di Mekah saja. Itulah Makkiyah. Madaniyah yang turun di Madinah, berarti semua surah dan ayat yang turun di Madinah saja. Tapi kalau makna kedua, yang turun sebelum hijrah. Jadi artinya sebelum Nabi hijrah kemudian, periode hijrah, ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, itu sudah pasti turunnya di Mekah semua. Semua yang turun di wilayah Mekah, Makkiyah. Yang turun setelah hijrah, ini bedanya. Setelah hijrah, mau turunnya di Madinah, mau turunnya di Mekah. Nabi kan lahirnya di Mekah. Ya kan? Hijrah kemana? Ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah, lihat sini. Nabi dari Mekah, turun surah, turun ayat Makkiyah. Sebelum hijrah turun di sini, Makkiyah. Nabi hijrah ke Madinah setelah hijrahnya Nabi. Apakah Nabi di Madinah saja? Tidak. Kadang Nabi di Madinah, Fathu Mekah balik ke Mekah, haji datang ke Mekah, walau ayatnya turun di Mekah tapi setelah hijrah, setelah pernah hijrah ke sini, tetap surahnya disebut dengan Madaniyah. Paham? Itulah bedanya bagian pertama dengan bagian yang kedua. Nah, Al-Fatihah disepakati oleh ulama itu jumhur mengatakan Makkiyah. Ada sebagian kecil mengatakan Madaniyah, tapi ini tidak kuat. Yang lebih kuat Makkiyah. Nah, di antara dua pendapat tadi tentang makna Makkiyah dan Madaniyah, yang paling terkuat adalah yang turun sebelum periode hijrah atau setelah periode hijrah. Jadi bukan mengacu pada tempatnya, mengacu pada periodenya. Jelas ya? Jadi kalau saya tanya Al-Fatihah, sifatnya Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Berarti turunnya di mana? Di Mekah atau sebelum Nabi hijrah. Ya, kalau turun di Mekah itu ya umumnya sebelum Nabi hijrah. Baik. Ada nanti yang turun setelah Nabi hijrah dalam masa periode ba'da al-hijrah.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita perkenalkan dulu. Yuqalu lahal Fatihah ay Fatihatul Kitab khattan. Disebutlah surah ini dengan nama Al-Fatihah, yaitu pembuka. Karena surah ini membuka Alkitab atau Al-Quran. Saya pernah terangkan kata Alkitab, ya. Dulu kita bahas. Masih ingat disebutkan 255 kali dalam Al-Quran. Jika disebutkan Alkitab, di antara maknanya sesuatu yang tersusun rapi dan sempurna tanpa celah. Masih ingat? Kenapa Al-Quran disebut dengan Alkitab? Karena Al-Quran tersusun dengan sempurna dari awal sampai dengan akhirnya. Ya, dari awal sampai dengan akhirnya. Sempurna. Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Dari dulu sampai sekarang. Dari zaman Abu Jahal sampai sampai sekarang. Itu tidak berubah. Tidak berubah. Silakan cek. Ya, tidak berubah sama sekali. Ya, tidak berubah sama sekali. Yang alam tetap ditulis dan dibaca alam. Yang alif lam mim tetap alif lam mim. Silakan Anda lihat. Dulu kan tidak ada tulisan zaman Nabi. Catat wahyu oleh beberapa orang. Tapi mushaf belum ada. Yang dibacakan. Ketika dituliskan belum ada titik, belum ada harakat. Tulisannya sama semua. Titik harakat baru muncul di zamannya seorang bernama Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Atas inisiatif dari Abu Aswad Ad-Du'ali, atas perintah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Itu tahun berapa? 150 Hijrah. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang meletakkan harakat terhadap mushaf. Titiknya dan nahunya dimulai dari Abu Aswad Ad-Du'ali atas isyarat perintah dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baru kemudian ada harakat, asalnya enggak ada. Jadi kalau Anda kemudian menulis misalnya seperti ini. Ya. Ada alif, ada lam, ada mim seperti ini. Baca dengan madnya sempurna. Alif, lam, mim. Ada yang lebih sempurna lagi? Baca dengan sempurna makhrajnya. Baca. Alif, lam, mim. Kurang sedikit harakatnya. Madnya. Alif, lam, mim. Bagus sekali, bagus. Madnya bagus, sempurna. Cuman sayang, bacanya bukan alif lam mim, alam. Maksud saya, alam nashrah laka sadrak. Kalau benar umrah antum tadi itu. Sayang antum salah. Memang rizki itu kalau Allah berkehendak dapat. Ya. Allah, sabar ya, insyaallah. Sudah menikah? Insyaallah. Pada waktunya ya. Baik. Jadi kapan dibaca alif lam mim? Kapan dibaca alam? Mengacu pada keterangan Nabi SAW. Jika di Al-Baqarah, di Ali Imran bacalah alif lam mim. Contoh. Jika di Al-Insyirah, alam nashrah. Jika di Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sampai sekarang tidak berubah. Bacaannya tetap itu. Sempurna, itulah sebabnya disebut dengan Alkitab. Jelas ya? Sempurna awal sampai dengan akhirnya. Kalau ada yang disebut Alkitab tapi tidak sempurna, berarti ada sesuatu yang berubah di dalamnya. Karena semua firman Allah itu akan dijaga sempurna bila Allah berkehendak. Di antara kemuliaannya Al-Quran. Kitab yang lain tidak, karena tidak punya risalah sampai dengan akhir kehidupan. Makanya umat-umat dulu terbatas, nabinya terbatas. Nabi Isa alaihissalam misalnya Yesus Al-Masih tugasnya hanya seputaran Palestina saja. Ya, makanya mengembalikan ke situ, di situ. Jadi kalau sampai misalnya ke Bekasi, nah itu kejauhan. Ya, jadi di situ saja tugasnya. Ya, ada misalnya Nabi Musa, tempatnya spesifik. Ya, ada misalnya Nabi Yusuf, tempat spesifik. Nabi Ibrahim spesifik. Bahkan zaman Nabi Ibrahim, kan Rasulnya dua, Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Masing-masing punya area. Karena diutus bukan sampai untuk seluruh umat. Nabi Muhammad tidak lahir di Arab, tapi risalah sedunia. Makanya nyampe ke kita, diperkenankan oleh Allah. Bawa risalah, gak berubah. Dan 15 abad gak berubah. Bayangkan, kalau ini bukan risalah yang benar, mustahil seperti itu. Tunjukkan pada saya, keyakinan mana yang ada sampai sekarang bertahan berabad-abad. 15 abad. Yang hurufnya gak berubah, harokatnya tetap sama. Bacaannya gak ada yang beda. Cek sampai sekarang. Kalau buatan manusia, mustahil. Tadi siang saya mengajar. Bagaimana cara membaca ulama? Masa dulu, ulama dulu, oe dibacanya. Bukan semut. Oe tuh.
Udin. Tulisannya begini. Dulu terjadilah kemudian ejaan yang disempurnakan. Udin. Ya. Udin Samurai, Asep Golok, ya kan? Oke, dulu, sekarang rubah itu semua, hijrah. Jadi Udin Quran, Asep Sunnah. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Oe berubah jadi U. J berubah kemudian jadi Y. Silakan dulu. Yusuf pakai J. Yusuf. Itu sudah Oe dulunya. Joseph. Ya? Joseph kan. Sekarang Yusuf pakai Y langsung. U kemudian S dan U dan V. V kata orang Sunda. P. F. P. Orang Sunda tidak bisa F. Fitnah itu. Nah itu Oe. Tapi Al-Quran tidak. Lam, lam, mim, mim, alif, alif. Dari dulu sampai sekarang dibacanya begitu-gitu aja. Tunjukkan pada saya karya manusia yang kemudian maaf tidak mengalami perubahan. Gak ada. Pasti berubah. Pasti berubah. Inilah keindahannya. Dan itulah salah satunya kenapa Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab. Bukan cuma nabinya orang Arab, bukan. Karena bahasa itu bisa bertahan melewati masanya. Sampai dengan kekinian. Makanya kalau paling aneh menemukan kitab edisi revisi. Paling aneh. Kitab suci tapi ada edisi revisi. Itu aneh itu. Yang merevisi siapa? Patut dipertanyakan dalam konteks keimanan. Ya, bukan perdebatan. Kita tidak perlu berdebat. Kita perlu berdiskusi untuk melahirkan keyakinan. Dan jangan mencela orang lain. Tidak usah. Mencela melahirkan persoalan. Minimal tersangka. Kembali ke sini. Nah, jelas ya? Maka kenapa disebut Al-Fatihah? Karena dia menjadi surah pembuka dalam Al-Quran yang sifatnya sempurna dari awal sampai akhir tanpa celah. Disebut juga Al-Fatihah wabiha tuftahul qira'atu fis salawat. Fis salawat jama' dari salat. Salawat jama' dari salat. Wabiha tuftahul qira'atu fis salawat. Dan Al-Fatihah ini adalah bacaan pembuka dalam salat. Bacaan pembuka dalam salat. Ya, surah pembuka dalam salat dibuka dengan Al-Fatihah. Jelas ya? As-salawat jama' dari salat. Ingat, jadi semua salat dibuka dengan Al-Fatihah. Tidak bisa ditinggalkan. Kalau iftitah bisa enggak dibaca, Al-Fatihah tidak. Anda salat misalnya sendirian, munfarid, harus baca Al-Fatihah. Tidak dibaca, gugur salatnya batal, harus diulang. Iftitah boleh dilewat. Allahumma ba'id boleh tidak dibaca. Wajjahtu boleh tidak dibaca. Allahu akbar kabira boleh tidak dibaca. Tapi Al-Fatihah tidak dibaca, batal salatnya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat orang yang sengaja meninggalkan bacaan Al-Fatihah. Kecuali dalam kondisi makmum mengikuti bacaan imam. Boleh. Ya boleh. Apa dalilnya? Hadis dari mazhab Hanafi, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qira'atul imam qira'atul ma'mum." Adapun imam dijadikan untuk diikuti, maka bacaan imam sudah termasuk kemudian mencakup bacaannya makmum. Jadi kalau Anda kemudian sholat, tiba-tiba misalnya ingin mendengar bacaan imam saja, boleh dalam mazhab Hanafi. Mazhab yang lain tetap diikuti bacaannya walaupun dalam hati. Makanya imam berikan jeda dengan dua cara. Satu setelah waladhdallin atau setelah bacaan-bacaan yang dibacakan setiap ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jeda dulu. Diikuti di belakang oleh makmum dalam hati. Jangan terlalu keras. Ya, kalau keras siap apa bedanya imam dengan makmum? Ya. Baik, jelas ya? Atau jeda setelah waladhdallin. Amin. Berikan jeda yang setidaknya memberikan kesempatan makmum membaca paling sedikit 3 ayat. Bismillah misalnya, Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim. Atau kalau dia Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. 3 ayat paling minimal. Apa kiasnya? Surah Al-Kautsar, batas minimalnya 3 ayat. Jika sudah 3 ayat dipandang sah, kemudian membacakan Al-Fatihah. Kalau ini kemudian imamnya sudah ruku', walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Ruku' imamnya, Anda datang langsung ruku'. Takbir dulu, ruku'. Allahu Akbar, ruku'. Ruku adalah rakaat dalam bahasa Arab. Ruku itu seakar dengan rakaat. Artinya kalau sudah dapat ruku, dapat 1 rakaat. Gak usah nambah lagi.
Jangan nambah lagi, ingat kalau nambah berarti jumlah bilangannya bertambah. Salat langsung ruku. Tapi Ustaz saya nggak baca Fatihah. Tadilah hadis tadi yang dimaksudkan. Kalau nggak sempat baca Al-Fatihah dari makmum, makmumnya dalam posisi ruku, langsung ikut ruku bacaan Al-Fatihah. Anda diikutkan pada bacaan makmum. Innama liyutamma bihi qiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan imam mewakili bacaan makmum. Jelas. Batasnya ruku dapat 1 rakaat. Tapi kalau sudah i'tidal tidak dapat 1 rakaat. Tambah baru kemudian. Jadi kalau sudah imamnya ruku, takbir langsung ikut ruku. Jangan paksakan baca lagi, nanti imam i'tidal antum ruku nggak sampai. Dan jangan sengaja menunggu imam ruku. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Panjangan. Tungguin aja dulu. Udah begini. Allahu Akbar. Itu tidak sempurna sholatnya. Mesti diulang dia karena sengaja meninggalkan Fatihah. Biqasdin, niat banget pengen ikut ruku. Ya, biqasdin, tarkul Fatihah biqasdin. Meninggalkan Fatihah karena memang niat banget pengen begitu. Ya, itu hal yang salah yang diniatkan. Jelas ya? Kemudian wa yuqalu laha aidan ummul kitab 'indal jumhur. Ya, wa dzakarahu Anas, dan disebut juga ummul kitab. Jadi namanya banyak ini, ada Ummul Kitab. Ummul Kitab ini diantaranya tersebut juga di hadis Al-Bukhari, nomor hadis 4474. 4474. Sini langsung disebutkan di tahqiq di fonatnya. Ya di Al-Bukhari nomor hadis 4474. Nabi menyampaikan, kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis riwayat sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepada beliau. Ini yang saya senang dari tafsir Ibnu Katsir. Di ayat dengan ayat lagi dengan hadis dan seterusnya. Ya, qala menyampaikan kalau Rasulullah SAW, ada Rasulullah SAW pernah bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ummul Quran wa Ummul Kitab wa Sab'ul Mathani wal Quranul Azim. Ya, Nabi SAW menyampaikan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maksudnya Al-Fatihah. Dikenal juga dengan surah Alhamdu. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu Ummul Quran, pembuka Al-Quran, wa Ummul Kitab, Ummul Kitab. Kemudian Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, wal Qur'anil Azim, dan intisari dari Al-Quran. Di intisari Al-Quran, intinya ada di Al-Fatihah. Ya, secara singkat teman-teman sekalian, Al-Fatihah memiliki banyak nama. Ya, saya sebutkan di antaranya, di sini ada Ummul Quran. Wa yuqalu laha Alhamdu. Disebut juga surah Alhamdu. Alhamdu, karena di dalamnya ada kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa yuqalu laha as-salah, disebut juga dengan surah as-salah. Masya Allah, saking pentingnya Al-Fatihah disebut salat. Karena salat tanpa Al-Fatihah itu bisa batal salatnya atau tidak punya nilai. Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi, berdasarkan hadis qudsi yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Muslim. Sahih Muslim, ya, ditemukan di Muslim juga di Al-Bukhari. Ya, ditemukan di Muslim juga di Al-Bukhari, juga di hadis-hadis riwayat yang lain. Qasamtu shalah baini wa baina abdi, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla. Apa yang Allah firmankan di hadis qudsi? Qasamtu shalah baini wa baina abdi. Awas, hati-hati, ala nisfaini wa li abdi ma sa'al. Hadisnya demikian. Saya bagi salat ke dalam 2 bagian. Ke dalam 2 bagian. Awas, dan bagiku, bagi hambaku ada hak dan kewajiban. Kalau benar hambaku menunaikan kewajibannya, maka aku akan berikan haknya. Apa itu haknya? Apapun yang dia minta pada saat itu, aku akan kabulkan. Saya berikan rahasia. Ini di antara kita saja. Ada 4 posisi dalam sholat. Yang kalau 4-4-nya ini benar ditunaikan dengan baik, seketika doa kita akan dikabulkan langsung oleh Allah. Tanpa ditunda. Jika permintaan itu memang betul kita butuhkan menurut pandangan Allah, seketika dikabulkan. Bahkan ada orang minta yang kata orang mustahil. Ini sih hal yang mustahil dan hil yang mustahil. Tidak mungkin bisa terkabul. Secara medis nggak mungkin punya keturunan. Alhamdulillah. Secara klinis nggak mungkin punya anak. Suami sudah sepuh, fisiknya letih, rambut memutih. Istrinya, maaf ibu, divonis menopause dan mandul. Klinis nggak mungkin, secara medis mustahil. Tapi dia mengerjakan sholat, minta. Ada 4 posisi. 1 berdiri, 2 rukuk, 3 sujud, 4 sesaat sebelum salam. Benar Anda melakukan ini, dapat Anda anugerah dari Allah. Nah, apa diantaranya? Hadis qudsi tadi.
Allah menyampaikan di hadis qudsi, kata Nabi langsung kepada kita, dan ini hadis sahih. Dibagi dua solat itu antara aku dengan hambaku. Jika benar hambaku menunaikan kewajibannya, aku berikan haknya. Qasamtu shalah baini wa baina abdi ala nisfaini. Awas wali abdi ma sa'ala. Dan apapun yang hambaku minta aku akan berikan. Apa setelah itu? Bagian pertama berdiri. Idza qala al abdu, rahasia pertama. Satu aja saya bahas. Dalam berdiri. Idza qala al abdu, jika hambaku berdiri membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Dia baca alhamdulillah rabbil alamin, qala Allahu azza wa jalla, Allah langsung jawab, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, jika hambaku berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla athna alayya abdi, maka Allah langsung menjawab, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, jika hambaku membaca maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Wa idza qala al-'abdu, ini rahasianya, jika hambaku sampai kepada bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah sekarang kami ibadah, sekarang kami sholat hanya kepadamu saja. Wa iyyaka nasta'in, dan sekarang ya Allah kami banyak kebutuhan, kami punya masalah ya Allah, masalah rezeki ya Allah, saya punya utang, saya punya tunggakan, saya terjebak riba ya Allah, saya terjebak rentenir ya Allah, di rumah tangga saya ada masalah ya Allah, dengan suami ya Allah, istri saya ya Allah, anak-anak saya ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan saya mohon hanya kepadamu saja ya Allah solusinya. Saya minta ya Allah turunkan solusi, kabulkan doa saya ya Allah, saya mohon ya Rabb, saya minta ya Allah. Apa jawaban Allah di hadis qudsi? Beda dengan yang tadi. Perhatikan jawabannya. Hadza baini wa baina abdi, inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'al, jika hambaku benar bacaannya sampai di sini, salatnya benar sampai bacaan ini, ma sa'ala, apapun yang kamu minta sekarang aku akan berikan, kata Allah. Aku akan berikan. Karena itu di situ ada rahasia. Nanti setelah sampai ke bahasan itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya akan bahas satu hal. Ada satu bacaan yang kalau Anda baca itu akan dikabulkan semua yang diminta kalau Anda membutuhkan. Nah, apa bacaannya? Nanti, kan kita baru mulai pembuka Al-Fatihah. Bismillah aja belum. Sabar ya. Saya belum tahu kapan pertemuan keberapa, mungkin akhir tahun deh. Nah, tapi ada, itu poinnya ada. Pertanyaannya dalam salat minta enggak? Anda minta enggak? Nabi Zakaria ada keperluan minta dalam salatnya, berdirinya. Makanya salat itu disebut doa. As-salatu hiya doa. Salat itu doa buat minta. Dari dulu orang sholat. Nabi Musa sholat, Quran surah 20 ayat ke-14. Nabi Isa sholat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Zakaria sholat, Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Nabi siapa lagi misalnya, Ismail salam sholat, Quran surah 19 sampai dengan ayat ke-55-nya. Sholat, semua sholat. Sholat. Kita sempurna. Kenapa? Dalam sholat ada permintaan. Makanya Nabi Zakaria divonis gak mungkin punya keturunan nih. Istri kondisi begini, mustahil punya keturunan. Sholat, minta dalam sholat, dalam berdirinya. Begitu saat berdiri, minta. Ya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, mereka mengatakan aku gak mungkin punya keturunan. Istriku divonis menopause dan mandul, mustahil punya keturunan. Saya minta darimu saja ya Allah, yang tidak punya batas dalam pemberian. Innaka sami'ud du'a, engkau pasti mendengar doa hamba. Ada yang maha mendengar tidak mengabulkan. Kepada siapa lagi hamba mesti minta ya Rabb? Apa yang terjadi setelah itu? Turun jawaban. Langsung baru berdoa, turun jawaban. Sholat belum selesai. Baca Ali Imran ayat 38 sampai 39. Ayat 39-nya, fanadathul malaikah. Langsung turun malaikat menyeru. Yang paling penting untuk kita adalah kalimat setelahnya. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya. Berdiri dalam sholat. Sholatnya belum selesai. Masih berdiri. Baca bacaan dikabulkan. Annallaha yubashshiruka biyahya. Allah kasih kabar gembira kamu akan punya anak, bahkan namanya langsung dari Allah Yahya. Dari kata al-hayyu artinya hidup, yang mustahil menurut manusia. Lahir dari rahim seorang perempuan yang menopause dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah bagiku enggak ada yang mustahil. Saya berikan jadi hidup. Kapan terjadi? Berdiri dalam sholat. Makanya saat kita berdiri muncul hadis qudsi tadi. Minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kapan dibacanya? Saat berdiri. Enggak ada orang ruku baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bacaan ruku sendiri. I'tidal sendiri. Sujud beda. Di antara dua sujud lain. Tapi berdiri spesial. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya sampai bacaan ini,
Aku berikan apapun yang dia minta. Lalu dia membaca satu bacaan. Begitu dibaca, diberikan semua yang dibutuhkan. Apa bacaannya? Nanti. Nanti saat kita masuk pada pembahasannya, kita akan bahas itu. Kita akan bahas itu. Ya. Jelas ya? Jelas sampai sini? Nah, jadi itulah rahasianya. Al-Fatihah juga disebut dengan as-salah. Jadi kita itu diminta salat, saking pentingnya Al-Fatihah, bukan karena dibacanya saja. Karena bacaan Al-Fatihah itu kalau benar, bukan cuma rukunnya benar, tapi berpotensi mengabulkan semua doa yang kita panjatkan sepanjang itu dibutuhkan. Makanya ditekankan baca Al-Fatihah, supaya doanya terjawab apa yang kita mintakan. Walaupun itu mustahil menurut pandangan manusia. Tapi jangan minta yang bermaksiat, gak akan kejadian. Memang mustahil, tapi mungkin bisa. Saya sholat akan baca. Ya Allah, dia memang sudah bertunangan, janur kuning tapi belum terpasang. Kalau bisa gagalkan, ya Allah pertunangannya. Gak bisa. Enak aja. Gak bisa. Gak ada yang seperti itu ya. Lahasnya, Al-Fatihah bisa mengabulkan semua doa. Mudah-mudahan proyek dia gagal besok saya sholat. Mustahil. Itu tandanya hati Anda bermasalah. Dia disebut juga kemudian dengan asy-syifa. Lima rawahu ad-Darimi an Abi Sa'id marfu'an Fatihatul kitab syifaa'un min kulli summin. Ya, hadisnya ini maudhu sebetulnya hadisnya disebut keterangannya, tapi ada keterangan lain yang menguatkan. Asy-syifa itu penyembuh, obat dari semua jenis penyakit yang dianggap sulit. Penyakit yang sulit itu ada dua. Awas, penyakit sulit ada dua. Satu, penyakit hati, maradul qalbi. Ini susah. Menemukan obatnya sulit. Obatnya cuma satu, cuma ada di Quran. Yang lain nggak ada. Demi Allah, iri hati, dengki, dendam, nggak ada obatnya. Datang ke apotek yang paling dahsyat, Kimia Farma. Masuk rumah sakit, Cipto, RSPAD, sampai dengan kemudian ke Hermina, tanya sana, masuk. Dok, saya pusing. Apa gejala yang dirasakan? Kalau teman saya beli kulkas baru, saya pusing. Nggak akan bisa dituliskan. Dokternya tersenyum kemudian menuliskan. Pergilah ke apotek sana, tuliskan Quran surah sekian, surah 17 ayat ke-82. Perangkat. Cari apotek Alisan mana ini? Pak, apoteknya cuma buka malam Jumat, Pak. Kamis di Masjid Alisan. Siapa Bu apotekernya? Ustaz Adi Hidayat. Misal, misal. Ustaz lain banyak juga, carikan. Dirujuk lagi ke Al-Quran, nggak akan ditemukan. Iri hati nggak ada. Ya, resepnya nggak ada kecuali di Quran semuanya. Adanya di situ, makanya Quran disebut dengan syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran surah ke-17 ayat 82, paling kiri di pertengahan. Jadi kalau Anda rajin baca Al-Quran, Anda akan dibebaskan dari penyakit hati. Bebas tuh. Awas, hati-hati, penyakit hati itu tidak mengenal siapa pemiliknya. Jangan dikira koruptor misalnya, hanya koruptor saja yang punya penyakit hati. Hanya pencuri misalnya, tidak. Ustadz itu juga bisa kena. Kiai bisa kena. Penuntut ilmu bisa kena. Kalau sudah kena penyakit hati, bahaya. Ustadz kena penyakit hati, sudah. Jamaah harus saya saja, nggak boleh ke ustadz lain. Bahaya. Karena Anda tidak menguasai semuanya. Ketika Anda berikan fatwa yang salah, salahlah semua murid Anda. Murid kena penyakit hati, bahaya lagi. Ustadznya bisa dimarahin. Ini aneh nih. Kalau sudah murid menyoal ustadznya, sudah nggak akan pernah dapat keberkahannya. Itu yang paling bahaya. Apalagi jika kemudian menyebarkan fitnah, menyebarkan ini dan itu, wah itu yang paling dahsyat. Itu dosanya banyak. Jangan cari masalah dengan ustadz lah, keuntungan nggak ada, dosa banyak. Pencuri pun nggak mau nyuri ustadz, nggak mau. Ambil tuh sendalnya ustadz, nggak mau, dosanya gede. Paham ya? Syifa. Nah itu satu. Jadi kalau rajin-rajin baca Quran, penghafal Quran, insya Allah itu penyakit hatinya akan dihilangkan oleh Allah. Hilang. Kalau menghafal Quran masih ada penyakit hati, berarti menghafal Qurannya salah. Karena menghafal Quran itu kalau dekat dengan Quran, itu nggak akan ada seperti itu. Yang rajin baca Quran nggak ada penyakit hati. Makanya rajin-rajinlah pejabat, rajin baca Al-Quran. Rajin. Ya, maaf ini, pedagang, pengusaha rajin baca Al-Quran. Supaya bisa paham kalau orang lain bisa lebih maju, jangan sakit hati, belajar. Karena rezeki sudah ditetapkan, gak usah marah-marah.
Oh, sampai sibuk bikin rezeki orang, sampai nggak tidur semacam-macam, rezeki sendiri nggak dikejar pada akhirnya. Ketemulah rezekinya di rumah sakit, diopname, datang rezeki. Udah, capek penyakit hati itu, capek. Ya, kalau nggak percaya silakan aja, capek. Kalau sudah rezeki ditetapkan, apapun bentuknya, jodohkah itu, ya, apakah materi, sudah nggak apa-apa. Ya, sudah, kita perbaiki diri kita. Ambil Al-Quran, mendekat kepada Allah, bacakan dia, lalu bertawakal kepada Allah. Ya, minta kepada Allah. Ya Allah, sentuhlah ia tepat di hatinya, supaya ia jadi milikku untuk selamanya. Wow. Catat. Sal. Paham ya? Nah, itu asy-syifa. Yang kedua, syifa itu obat bagi penyakit fisik yang divonis tidak mungkin ada obatnya lagi. Penyakit fisik. Nah, yang kalian kan penyakit hati, ini fisik. Kepala fisik. Awas. Pundak fisik. Lutut fisik. Kaki fisik. Kepala, pundak, lutut fisik. Perut fisik. Sakit perut fisik. Sakit kepala fisik. Bisa macam-macam sebabnya. Ada yang misalnya musibah kecelakaan, ada yang kena binatang. Nanti dikisahkan di sini ada yang disengat kalajengking di zaman Nabi. Kalajengking Arab Anda bayangkan. Disengat tuh. Disengat kepala suku. Sekarat kemudian kena racun sudah menyebar. Sana sini cari obat gak ada. Cari tabib gak menyembuhkan. Tabib itu tobib. Bahasa Arab dokter. Tobib itu dokter. Bukan tukang obat. Tobibun itu dokter. Bukan tukang obat, ingat. Di tabib misalnya kan. Obat mujarab. Mujarab itu bukan obat yang manjur asalnya. Dari kata jarraba yujarribu mujarrabun, yang sudah uji klinis. Yang sudah lolos uji klinis disebut mujarab. Makanya ada dulu obat mujarab, artinya obat yang sudah lolos uji klinis. Cobain pada tikus, cobain pada hewan ini, cobain pada hewan-hewan yang kira-kira ada sedikit kemiripan misalnya dengan manusia dari beberapa aspek. Cobain. Konsumsi oleh sebagian, bagus. Berapa dosisnya? Sekian, mujarab, sebarkan di masyarakat. Obat mujarab. Ya. Jadi kalau ada tukang obat katakan obat mujarab, ya, di jalan-jalan pinggir tanya, sudah uji klinis belum? Kalau belum berarti bukan mujarab. Jelas ya? Tayyib. Nah, maka kemudian dicoba sana sini nggak sembuh. Sebelumnya ada rombongan sahabat mampir diacuhkan. Begitu nyari kemana-mana kemudian tersengat itu oleh kalajengking tadi, nggak ada yang bisa menyembuhkan, dikejar lagi lah kemudian rombongan sahabat tuh, rombongannya. Ditanya, adakah di antara anda yang mampu menyembuhkan? Satu orang angkat tangan mengatakan, insya Allah atau biiznillah, jika Allah berkehendak. Di bawah orang itu dibacakanlah Al-Fatihah. Dibacakan Al-Fatihah. Tanpa apapun, kemudian tanpa diulang-ulang berkali-kali pun. Sekali baca Al-Fatihah, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sembuh. Karena itu Al-Fatihah pula disebut dengan surat ruqyah. Ya. Raqqayyarak kita raqiyatan. Raqqayyarak itu mengangkat sesuatu yang sebetulnya bukan di situ tempatnya. Misal begini. Ini ada spidol nih di atas gelas. Ini gelas bukan tempat spidol. Bukan tempatnya. Saya angkat kemudian spidolnya. Jelas? Raqqaitul qalam minal kub. Saya mengangkat ini spidol dari gelas. Raqqait, ya. Pekerjaannya disebut dengan ruqyah. Saya sedang meruqyah spidol supaya keluar dari gelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hilang. Allah berkehendak, hilang spidol. Paham? Nah, ini contoh saja. Ada penyakit tempatnya bukan di badan. Tempatnya bukan di kepala kita. Di kepala kita itu tempatnya pikiran. Di badan kita tempatnya nilai kebaikan. Tiba-tiba ada penyakit. Dari mana datangnya? Medis sudah nggak mungkin mengatakan ini mustahil pak. Ini nggak bisa pak. Kayak masukkan obat sudah nggak bisa. Mungkin tunggu saja pada waktunya. Maksudnya apa dok? Lalu kita beralih kepada Al-Quran. Dia wa yuqalu laha ruqyah. Li hadis Abi Sa'id fi sahih, ya. Awas, disebut juga ruqyah karena hadisnya Abu Sa'id dalam As-Sahih, hina raqa biha ar-rajul al-salim faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Ketika beliau memberikan kemudian ruqyah kepada seorang tadi yang terkena tadi, ya, terkena racun dari kalajengking tadi, di ruqyah bacakan Al-Fatihah, bacakan sampai sembuh. Begitu sembuh diberi hadiah, kambing cukup banyak. Dibawa ke Nabi karena takut itu gratifikasi. Tuh, bayangkan sahabat Nabi. Wih, saya bacain Quran dikasih kambing, takut gratifikasi. Takut gratifikasi. Anda bayangkan.
Ini kalau iman sudah ada itu, sekecil apapun dipertimbangkan apakah Allah ridho atau tidak. 1 rupiah pun. Umar bin Abdul Aziz diangkat jadi khalifah. Kekuasaannya besar. Datang ke istananya. Datang kemudian saudaranya bertamu malam-malam. Ketika bertamu langsung buru-buru matikan lampu. Bingung kemudian saudaranya. Nyalakan lilin, dinyalakan. Kenapa engkau matikan lampu, nyalakan lilin? Kata Umar bin Abdul Aziz, saya mohon maaf. Ini lampu fasilitas negara. Anda kan datang ke sini sebagai pribadi karena saudara. Karena bawa keperluan pribadi, maka saya pun menggunakan hak pribadi yang punya saya. Lilin saya nyalakan. Saya takut ketika saya gunakan lampu, hisabnya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu milik negara. Wah, kalau seperti itu aman kehidupan. Tidak ada plat merah digunakan kepentingan pribadi. Maaf. Ya, contoh. Spesifiknya apa Ustadz? Oh, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Itu contoh saja dan bisa dirasakan oleh masing-masing. Kecuali negara mengizinkan, silakan. Digunakan untuk kepentingan tertentu. Kalau tidak, jangan dipakai. Berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Berat hukumannya. Hati-hati. Motor plat merah punya negara. Izin dulu kalau ingin menggunakan pribadi. Diizinkan, silakan. Tidak, jangan. Mobil plat merah, hati-hati. Pakai, silakan. Tidak, jangan. Fasilitas boleh kalau diizinkan, tidak jangan. Kalau Anda beriman, kalau tidak ya silahkan saja neraka. Ya, kalau tidak ada bekal amalnya. Kalau merasa punya iman jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Makanya lihat-lihat dulu, hati-hati kalau pakai fasilitas-fasilitas itu. Anda pejabat, Anda direktur, ya awas di kantor ada fasilitas telepon. Tanya dulu telepon ini boleh dipakai kemana saja. Jangan sampai telepon kantor dipakai keperluan pribadi. Saya pernah ditelepon oleh kolega saya. Perusahaan besar BUMN ditelepon. Assalamualaikum Ustaz. Di mana Bu ya sekarang Ustaz? Sebentar. Antum pakai telepon kantor, telepon pribadi. Kantor, jangan. Tutup saya telepon pakai handphone. Tutup saya bilang, jangan pakai telepon kantor. Oh ya udah, ganti telepon. Nanya kabar, nanya itu. Sebetulnya saya mau pesan jadwal lewat kantor katanya kan untuk keperluan di kantor. Balikin lagi telepon kantor. Antum tanya kabar, tanya ini, tanya keluarga. Keperluan keluarga, ganti telepon biasa. Saya yang telepon. Dulu Bung Hatta begitu. Bung Hatta itu punya anak. Kalau nggak percaya tanyakan deh sama anaknya Bu Mutia itu, Mutia Hatta. Saya kalau nggak salah saya dengar kisah itu. Sedang kuliah di luar, kemudian mau tulis surat ke KBRI. Pakai kertas yang kopnya KBRI. Disuruh dinasehati, jangan pakai kertas ini karena ini kepentingan negara. Kamu kirim surat kepentingan pribadi, pakai dengan kertas pribadi. Bung Hatta. Masya Allah, orang tua kita itu dulu luar biasa. Allah, semoga Allah ridhai, semoga Allah rahmati. Masya Allah. Ya Haji Agus Salim, luar ikhlas. Makanya negara ini Allahu Akbar harus dijaga oleh kita, cintai oleh kita. Jadilah ulama yang baik, jadi pejabat yang baik, jadi pengusaha yang baik. Supaya makmur ini negeri. Berkah, karena ada rahmat Allah di sini, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Hindari hal-hal yang tidak baik, kerjakan yang baik-baik. Ya, jadi biasakan kita bekerja dengan niat yang baik. Urusan dunia bangun bangsa dengan baik, bangun kampung halaman, jangan berselisih, ya datangkan kemuliaan-kemuliaan, wafat kita tenang. Jangan cari musuh, nggak enak. Musuh kita sudah ada, setan. Udah ngapain cari musuh yang lain? Musuhnya sudah ada, setan. Gimana bentuknya Ustadz? Gak usah pengen lihat, tar dari kiamat ketahuan. Dan dia tuh luar biasa, dibocorkan di Al-Quran. Nanti musuh ini, saking dahsyatnya, dia akan berpisah dari Anda. Gara-gara setan ini, ya Allah saya menjauh darimu. Kata setan jawabnya apa? Saya gak maksa. Saya cuma goda, situ yang ikut. Saya gak maksa. Setan Betawi kayak ini orang. Ya. Saya gak maksa. Ana la ujbiruka, anta li tattabi'uni. Masya Allah, setan Arab. Dia bilang saya cuma berikan waswas, saya gak maksa. Setan memang begitu, setan mana yang maksa? Alladzi yuwaswisu fi. Makanya setan bilang, kamu sendiri yang ikut saya. Kalau enggak ikut, gak akan kesini kamu. Ditimpakanlah kemudian siksa yang sama pada keduanya. Jelas ya? Setan tuh enggak, maaf ya, setan tuh penakut, enggak ada pemberaninya. Ya, awas, sungguh setan itu wali bagi yang tidak beriman, yang jauh dari Allah. Kalau antum dekat dengan Allah, enggak akan berani setan kepada anda. Tantangin, enggak akan keluar. Saya waktu kecil nih, mau bangun tahajud, dibisik-bisikin, pesantren, awas, dulu kan ada radio-radio Ardan itu kan, Bandung tuh. Kakak kelas kita suka kita lihat tiba-tiba gitu kan. Mau keluar kamar
Wah, tiba-tiba di malam Jumat. Oh, ada pohon mangga, awas di pohon mangga, warna putih, rambut panjang, nungguin Adi. Saya baru masuk, udah belajar silat, namanya anak kecil keluar, langsung saya bilang, kalau berani keluar, saya udah belajar jurus nih. Nggak keluar. Demi Allah saya katakan nggak keluar. Setan itu penakut kalau kitanya yakin. Demi Allah saya katakan nggak keluar. Kamu berani keluar, cuma bisa goda doang. Ayo keluar, nggak keluar. Gimana kalau keluar Ustadz? Lari. Gampang. Gitu aja susah. Nggak keluar. Keluar ya lari. Selesai. Baca ayat kursi. Bacakan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun. Tapi dia nggak pergi juga Ustadz. Lempar dengan kursinya sekalian. Lari. Asasul Quran al-kafiyah al-waqiyah. Jadi disebut juga dengan Ummul Quran, Ummul Kitab, Alhamdu as-salat asy-syifa ar-ruqyah, Asasul Quran al-kafiyah al-waqiyah. Ya. Jadi itu di antara nama-namanya. Nah, saya perkenalkan dulu, ini baru perkenalan nama. Sekarang nanti rahasianya kenapa disebut Al-Fatihah dalam tinjauan makna, bukan dalam tinjauan lughah. Dalam tinjauan lughah dikaitkan dengan tuntunan dari syariat, disebut Al-Fatihah karena dia pembuka dari Ummul Kitab, Al-Quran, dan pembuka dalam salat. Tapi ada satu rahasia lagi dalam tinjauan makna. Kenapa disebut Al-Fatihah? Kalau kita bisa bahas itu, maka akan terbuka semua pintu-pintu kebaikan. Anda paham Al-Fatihah, terbuka pintu kemudahan rezeki. Anda hafal Al-Fatihah, terbuka pintu kemudahan solusi. Setiap punya masalah, gampang solusinya. Setiap ada masalah rezeki, datang dari sisi yang tidak diduga. Bagaimana cara membukanya? Itu nanti yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, kenapa disebut dengan Al-Fatihah? Jadi kita baru pengantar, baru menyebut nama-namanya, belum kepada inti rahasia namanya. Jadi kalau ditanya, belajar apa tadi dengan Ustadz Adi? Pengantar. Nama-nama Al-Fatihah dengan fungsinya. Apa fungsi utamanya? Banyak, ada asyifa, ada ar-ruqyah, ada macam-macam. Tapi yang dahsyat Al-Fatihah. Apa itu fungsinya? Kamis pekan depan. Insya Allah. Baik, ini teman-teman sekalian, untuk kajian saya kira itu dicukupkan demikian. Untuk